Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan lanjut trading crypto lagi ya, khususnya futures di MetaTrader atau MetaTrader 5. Ya seperti biasa gue udah cari nih market yang kuat. Ini sih mau penurunan sih. Gue dulu juga muncul candle hijau yang overload. Oke, kita ke open position, nunggu dia ke atas dulu. Atas dulu sayang. Oke, kita open position. Pas banget ya. Di sini kita masih minus sebesar 50 dolaran. Jadi gue open position ya karena ini marketnya di time frame 1 jamnya udah mau di harga tertingginya, yaitu di resisten area. Makanya gue berani open posisi sell. Kalian lihat sendiri ya nih. Lalu muncul candle hijau yang besar banget, yang tandanya ini apa namanya ya, mungkin tandanya ini candle hijau overload ini menghabiskan kekuatan untuk dia naik. Nah, tapi sebelum kita lanjut, ini kan masih minus. Gue mau open posisi lagi di platform atau aplikasi lain. Ini kan pakai iPad. Gue mau coba open posisi lagi di HP. Nah, nanti ya guys, nanti kita lanjut. Guys, kita lanjut lagi. Wah, ternyata udah minus kita nih sebesar $2 lebih. Waduh. Kita lihat nih, nggak apa-apa nih ya. Ini udah di resisten areanya. Gue sih mau open position lagi guys, cuman karena margin guanya aja kecil, modal kecil, jadi santai aja ya, nggak perlu cepet-cepat. Tapi gue yakin ini market bakalan penurunan ke bawah dibandingkan ke atas ya. Lihat tuh udah menyentuh resisten area. Apalagi di sini sebelumnya muncul candle hijau yang body besar. Nah, sebelumnya ada resisten sempurna untuk dia ke bawah nih ya. Jadi belum ada konfirmasi si candle resistennya ini penurunan kuat ke bawah. Nah, jadi kemungkinan candle hijau ini bakalan dia ke bawah ya. Kelihatan candle hijau juga nggak kuat, tapi bodinya doang yang gede, tapi dia nggak gede. Ini kayaknya dia bakal menyentuh ini nih, tapi nggak akan melewati banget gitu guys ya candle hijaunya. Kalian lihat sendiri aja nih, santai aja nih. Kita udah minus berapa nih? $3 lebih guys, $3 tuh ya. Mantep nggak tuh? Oke, gue kalau modal gue gede sih mau open position lagi nih guys. Nih, kita lihat di 4 jamnya deh. Di time frame 4 jamnya, wow, ternyata emang lagi kuat kenaikan ya. Kita open posisi sell di pas harga terendahnya, tapi nggak apa-apa ya kan. Mudah-mudahan dia belum sampai ke atas begini guys. Kalau dia udah ke atas begini, kekawat ya, sampai ke atas. Tapi kalau dia masih mengikuti pola ini yang kecil ini ya, nggak menembus resistennya, itu bagus. Berarti dia emang masih mau ke bawah. Kita lihat tuh candle hijaunya, lihat nih, gede ya, udah menyentuh area resistennya juga. Dan kita lihat di 1D nya. Oke, wow, jelek sih ya. Ternyata gue nggak mau lama-lama trading di sini. 4 jam 1D nya emang lebih arah kenaikan. Kalau gue di 4 jam, cuma di 1 jam gue salah lihat ya. Ternyata di 1 jamnya ini seharusnya gue open posisi atas. Tapi nggak apa-apa guys ya. Ini gue yakin dia bakal masih mau ke bawah dalam waktu ya hitungan jam, mungkin hitungan menit. Kalau di atas 4 jam 1D itu nggak bisa guys. Dia emang lagi kuat naik. Jadi kita akan mengandalkan koreksi atau resisten area nih. Tuh lihat ya, didorong kan ya, gara-gara ada resisten. Jadi dia belum bisa, kecuali di sini muncul candle merah pelemahan ya. Hijau ini jadi candle merah pelemahan, lalu muncul candle hijau yang kuat, sumbunya lebih panjang di atas ya. Contoh kayak gini. Nah, itu baru kemungkinan dia bakalan menembus atau dia melewati, atau mungkin dia kuat naik terus ke atas. Tuh kalian lihat sendiri ya. Tuh udah, tadi gue bisa aja open position di sini guys dan gue profit. Cuma kenapa ya, tetap guys di modalnya gue kan pakai modal kecil tradingnya. Jadi kita juga tahu diri lah, harus tahu diri, nggak bisa terus-terusan sell. Kalau orang-orang yang miliaran sih enak ya, open posisi sell. Kalau yang miliaran nih enak nih, tinggal sell aja tuh di pucuknya tuh. Gue udah profit ya. Tapi kalau ini enggak deh, kita santai aja guys ya, dikit-dikit demi sedikit ya menjadi bukit. Oke, ya mudah-mudahan dia melewati area itu tuh. Gue tadi salah sih ya, terlalu kecepatan open position juga. Tapi nggak apa-apa, dia pasti mau ke bawah. Dan mudah-mudahan dia ke bawah nih guys. Kalau dia open position nih, kalau dia ke bawah, kita profit, kita close. Gue mau open posisi lagi nanti, tapi di aplikasi lain atau platform lain ya. Jadi double lah ya profitnya. Kalau yang di sini satu aja dulu tuh. Ya, dia masih didorong. Ini masih ada resisten sebelahnya yang kuat guys. Tuh. Ya. Kita lihat deh di 1 minggunya aja. 1 minggunya aja udah di harga terendahnya. Ini di SRP ya guys ya.
Kalau candle hijaunya ini jadi merah mah, wah mantap guys. Lihat ya, candle merah ini jelek sih marketnya. Jadi nggak usah trading lama-lama di sini. Gue juga ngasih tahu kalian karena market ini jelek, nggak perlu ya. Mau open posisi buy berarti bagusnya buy. Enggak juga bagus untuk open posisi buy. Kenapa ya? Karena takutnya cuman dia mainnya di daerah sini, atau ya untung-untungnya kalian bisa menembus sampai sini. Itu pun kalau kalian emang bisa menembus area resisten ini, karena ini marketnya lagi kacau tuh. Berarti nggak beraturan kan marketnya, nggak bisa dipastikan bakalan menyentuh resisten paling tinggi ya, nggak bisa juga di 4 jam. Oke guys, nanti kita lanjut lagi aja ya pas dia udah profit. Di sini masih minus kalau kita tungguin lama karena gue mau lanjut trading lagi di aplikasi lain ya. Akhirnya di sini kita udah profit guys, kita udah profit $1 lebih, jadi kita tinggal close aja ya kalau kalian mau close. Terus lumayan tuh ya di XRP USD. Untung aja gue inget ya guys, kalau enggak gawat guys. Nanti gue mau open posisi saya lagi ya, nunggu di atas banget tuh, di atas sini guys ya. Ya yang tadi gue bilang di sini simple sih ya, karena gue yakin candle hijau ini tuh kekuatan yang sangat-sangat ibaratnya apa ya, kalau kita logika ini tuh candle hijau yang besar ini lebih besar daripada yang lain-lain. Itu sebenarnya kekuatan ke atas itu dihabiskan oleh satu candle doang. Berarti kalau dia udah habis, waktunya merah, istirahat, turun guys. Makanya muncul candle merah, ya kan? Yang tadi gue bilang, kita langsung close di situ. Tapi gue nunggu di atas sini lagi deh, gue mau open posisi saya lagi guys. Tapi nunggu di atas biar enak tuh ya. Tapi itu nanti aja kalau dia udah ke atas. Nah, di sini juga gue juga nggak mau lama-lama. Kalian lihat sendiri ya. Ini kalau kita di time frame jam yang lebih besar lagi tuh, ini di harga terendahnya. Ini di XRP atau Ripple. Lihat tuh, takutnya dia sampai sini ya. Oke guys, di 4 jamnya ini kita lihat tuh ya. Sama dia juga mulai turun nih ya, candle hijaunya. Emang gak terlalu kelihatan jelas pergerakan si candlesticknya ini tuh ya, dikit ya, turunnya dikit ya. Tapi kalau di time frame 1 jam ini kelihatan banget tuh ya, bawah naik turunnya. Makanya gue lebih suka main di 1 jam. Time frame-nya tuh lebih enak dilihat ya. Lalu di 4 jamnya ini pun gue lihat tuh nih udah menyentuh, tadi udah melewati resisten. Nah berarti dia nih ini sampai sumbu sampai atas. Nah berarti dia nggak bisa melewati resisten area ini ya. Mungkin dia bisa lewatin ini tapi nggak bisa di sini, makanya didorong lagi nih dari atas ke bawah oleh si candle merahnya ini yang ngebentuk sumbu nih. Ini kan sinyal ke bawah guys ya. Kalau di ini kan resistennya nggak kuat guys ya, kalau di time frame nya 4 jam. Cuman di time frame 1 jam tuh kelihatan kuat banget tuh. Mudah-mudahan jangan candle merah. Nanti kalau dia candle merah pelemahan, gue nggak bisa open posisi lagi. Mau open posisi buy juga udah ngeri ya, bahaya. Ini udah ada candle hijau yang gede, jadi nggak bisa gue baca. Kita lihat di 1D nya. Nah di 1D nya ini muncul candle merah pelemahan malah nih ya. Kalau ini muncul candle hijau yang kuat, sumbunya lebih panjang di atas kayak gini nih, tuh udah guys, fix sih dia bakalan ke atas. Ini yang bahaya sih. Yang bahaya ini candle kayak gitu, nanti ngebentuk resisten dan dia bakal bisa ke atas. Nah berarti kalau kalian mau trading di 1 hari ya caranya itu guys ya, caranya cari support yang kuat, sinyal kenaikan yang kuat, informasi candle yang kuat ke atas ya, jangan yang kuat turun ke bawah. Kalau kalian mau posisi buy ya, karena kan ini marketnya juga lagi kayak naik-naik ya. Oke, di 1 minggunya mah hancur sih. Udah jangan main lama-lama deh trading di sini mah guys, hancur ya. Cukup di 1 jam ya, di 4 jamnya tuh itu masih enak untuk kalian trading kan. Nih gue nunggu candle merah ini, mudah candle merah ini jadi hijau. Jadi tapi hijaunya pelemahan ya, hijaunya jadi pelemahan, itu enak gitu open position. Oke, nah ini juga ada candle hijau yang overload nih di sini. Nah ini candle hijau overload nih termasuk juga. Dia ke atas lalu muncul candle hijau lagi, tapi perbedaannya ini candle hijaunya agak kuat nih, ada kuat juga nih. Nah ini nggak jelas nih guys, ini kan candle hijau, masa dia di sini nih, ini gap nih. Sebenarnya sih ini candle hijaunya sih mungkin pelemahan ya, lalu muncul lagi candle merah ke bawah tuh. Ini candle hijaunya nggak jelas ya. Kadang kalau muncul begini kalian nih nggak usah mau marketnya bagus, nggak usah open posisi ya, itu nggak jelas marketnya guys. Kalian bisa cari market yang lain yang lebih menguntungkan ya, apalagi dengan modal kecil yang kayak gue kan modal kecil bukan modal besar
Oke. Oh, dia langsung ke bawah guys ya, tuh. Tadi gue mau open position lagi nih 2 kali lagi. Kan lumayan ya, lagi market lagi enak di sini. Kalau di Bitcoin atau di apa tuh? ETH tuh lagi jelek-jeleknya, tadi gue udah cek kok. Dan emang jelek sih, nggak pantas buat kita open posisi. Wah, tuh. Ini mudah-mudahan ini ke atas sampai sini nih. Gue open position lagi ya. Tadi emang niatnya mau open sell, cuman gue nggak berani karena kan yang satu lagi kan masih minus. Takutnya nggak cukup guys. Ntar terkena margin call yang ada. Beda cerita kalau kalian modal gede. Nah, ini udah di harga terendahnya nih guys. Nih, makanya gue nggak berani open posisi lama-lama nih. 1D apalagi. Kelihatan jelas ya. Kalian tarik aja dari sini ujung ke ujung. Garis tuh udah jelas banget. Dasar harga terendahnya, mana harga tertingginya, itu udah jelas banget ya. Kalian lihat sendiri. Oke. Tuh lihat. Kayak gini nih, kecil ya, nggak kelihatan banget. Mungkin cukup sampai sini ya. Jadi kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham forex, emas, atau investasi lainnya, kalian bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM IG gue. Nanti gue masuk ke grup gratis. Di situ juga ada materi yang bisa kalian pelajari ya, gratis. Pokoknya kalian harus bisa trading mandiri ya, bisa menghasilkan uang. Nggak perlu mimpi jadi kaya instan dulu. Yang penting sekarang kalian punya penghasilan lain ya, selain penghasilan kalian sekarang. Lumayan kan, nambah penghasilan, ngumpulin, nanti kalian bisa trading dengan modal yang besar. Terima kasih udah nonton video gue, sampai jumpa lagi di next video.